Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Suryo, absen 22, ingin menjelaskan mengenai perlawanan Gotalo terhadap VOC. Perlawanan Gotalo terhadap VOC adalah bagian penting dari sejarah Indonesia pada abad ke-17. Perlawanan ini dilakukan oleh kerajaan Goa dan Talo yang terletak di Sulawesi Selatan terhadap upaya penjajahan dan pengaruh Belanda di wilayah tersebut. Latar belakang perlawanan Gua Talo terhadap VOC. Pada abad ke-17, kerajaan Goa dan Talo di Sulawesi Selatan merupakan kekuatan politik dan ekonomi utama di kawasan tersebut. Kedua kerajaan ini memiliki jaringan perdagangan yang luas dan berperan penting dalam rute perdagangan rempah-rempah di Nusantara. VOC yang didirikan oleh Belanda pada tahun 1602 memiliki tujuan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah dan wilayah strategis di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Seiring dengan ekspansi VOC, mereka mulai menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan lokal, termasuk Goa dan Talo. Awalnya, VOC menawarkan berbagai keuntungan perdagangan dan perjanjian ekonomi. Namun, seiring waktu, VOC mulai menerapkan kebijakan yang semakin mengarah pada pengendalian dan dominasi, seperti memonopoli perdagangan dan pengenaan pajak yang berat. Kerajaan Goa Talo yang memiliki tradisi perdagangan yang kuat dan berkedaulatan politik merasa terancam dan tertekan oleh kebijakan kolonial ini yang memicu konflik dan perlawanan terhadap VOC. Ada juga hubungan awal dengan VOC. Awalnya, VOC berusaha menjalin hubungan perdagangan yang baik dengan kerajaan Goa dan Talo. Mereka menawarkan kemitraan perdagangan dan berbagai keuntungan ekonomi. Namun, seiring waktu, VOC menunjukkan ambisi untuk menguasai wilayah tersebut dan memonopoli perdagangan rempah-rempah. Pada saat konflik terjadi, ketegangan mulai meningkat ketika VOC mulai mengatur perdagangan dan mengenakan pajak yang berat. Kerajaan Goa dan Talo menolak kebijakan ini karena dianggap merugikan dan mengancam kedaulatan mereka. Perlawanan Goa dan Talo dimulai pada tahun 1660-an ketika Sultan Hasanuddin dari Goa yang dikenal sebagai pemimpin yang gigih memimpin perlawanan melawan dominasi VOC. Perang Makassar. Perlawanan ini mencapai puncaknya dalam Perang Makassar pada tahun 1666 sampai 1669 yang melibatkan pertempuran besar antara pasukan Goa Talo dan VOC. Sultan Hasanuddin dengan dukungan dari berbagai sekutu lokal melawan pasukan VOC yang dipimpin oleh Cornelis Pilmen. Perang ini berlangsung sengit dan melibatkan strategi pertempuran yang kompleks. Ada juga kemenangan VOC dan dampaknya. Meskipun Sultan Hasanuddin dan pasukannya memberikan perlawanan yang kuat, VOC akhirnya berhasil memenangkan perang tersebut. Pada tahun 1669, Goa dan Talo terpaksa menandatangani perjanjian damai yang sangat merugikan, termasuk pengakuan atas dominasi VOC dan kewajiban untuk membayar upeti. Ada juga pengaruh jangka panjang atas perlawanan Goa Talo terhadap VOC ini dan Perang Makassar. Kemenangan VOC dalam Perang Makassar membuka jalan bagi Belanda untuk memperluas pengaruhnya di wilayah timur Indonesia. Setelah perjanjian damai, VOC memulai kebijakan kolonial yang lebih mendalam dan sistematis di Sulawesi Selatan, mengendalikan perdagangan dan mempengaruhi struktur politik lokal. Perlawanan ini memberikan dampak jangka panjang yang signifikan dan terstruktur pada berbagai aspek kehidupan di wilayah tersebut. Secara ekonomi, kekalahan Goa Talo membuka jalan bagi VOC untuk menguasai jalur perdagangan dan sumber daya penting di Sulawesi Selatan, yang mengakibatkan perubahan besar dalam pola perdagangan lokal dan pemusatan kekayaan di tangan kolonial. Hal ini mengubah struktur ekonomi regional dan mengarahkan kontrol ekonomi ke tangan penjajah. Di bidang sosial dan politik, penaklukan VOC mengakibatkan perubahan besar dalam struktur sosial dan pemerintahan di Goa Talo. Sistem administrasi kolonial yang diterapkan VOC mengubah tata kelola lokal dan mempengaruhi hubungan sosial masyarakat. Struktur pemerintahan yang diterapkan VOC seringkali menggantikan sistem tradisional yang ada, berdampak pada perubahan sosial dan pengurangan kekuasaan lokal. Dari segi budaya dan identitas, perlawanan Goa Talo memperkuat rasa kebanggaan dan identitas lokal. Semangat perjuangan melawan kekuatan kolonial memberikan inspirasi bagi perjuangan di masa depan dan memperkuat nilai-nilai budaya lokal. Identitas ini tetap menjadi bagian penting
dari warisan budaya di Sulawesi Selatan. Secara keseluruhan, perlawanan Gua Talo meninggalkan warisan yang kompleks dan beragam, yang mencakup perubahan dalam ekonomi, struktur sosial sampai politik dan identitas budaya. Dampak ini menggambarkan resistensi terhadap kolonialisme dan bagaimana perjuangan tersebut membentuk perkembangan jangka panjang di kawasan tersebut. Perlawanan Gua Talo terhadap VOC juga adalah contoh perlawanan terhadap kolonialisme yang menginspirasi banyak pergerakan anti-kolonial di kemudian hari. Perjuangan Sultan Hasanuddin dan kerajaannya tetap dikenang sebagai simbol ketahanan dan keberanian dalam menghadapi penjajahan. Cukup itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.